Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyara Zabeda dengan IMPN 2208260105. Saya akan mempresentasikan tentang fisiologi dari tulang. Ini referensi yang saya gunakan. Baiklah. Tulang itu pertama terbagi menjadi dua, ada tulang pipi dan tulang panjang. Tulang pipi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada bagian luar kedua tulang, yaitu korteks tulang, dan ada bagian dalam tulang, yaitu trabekular tulang. Selanjutnya, untuk fisiologi pembentukan tulang, yang pertama itu awal pembentukannya itu ada oosit teraktivasi dan menjadi zigot, membelah membentuk blastokis yang berisi DNA donor. Sedangkan menurut Kumar 2005, blastokis itu terurai menghasilkan sel-sel embrionik atau stem cell embrionik, terdiri dari beberapa tipe sel pluripotent, yaitu endoderm, mesoderm, yaitu progenitor sel mesoderm dan progenitor sel hematopoiesis, dan ektoderm, yaitu yang berdiferensiasi menjadi berbagai jaringan tubuh nantinya. Untuk fisiologi pembentukan tulang, itu awal pada embriologi itu dia menjadi tulang woven, dan jaringan kolagen membentuk irregular itu dia membentuk tulang woven, dan tulang woven itu akan membentuk tulang. Secara makroskopis tulang itu dibedakan menjadi tulang woven dan tulang berlapis atau lamelar. Tulang woven itu bentuk tulang yang paling awal pada embrio dan selama pertumbuhannya terdiri dari jaringan kolagen berbentuk irregular. Setelah dewasa, tulang woven itu diganti menjadi oleh tulang berlapis yang terdiri dari korteks tulang dan trabekular tulang. Korteks tulang itu jaringannya tersusun seperti osteon, yaitu suatu lapisan konsentris dari tulang yang dikelilingi oleh kanal dengan panjang di atas 2 mm dan lebarnya 2 mm, di mana di dalamnya terdapat osteosit yang paling sedikit, sebuah pembuluh darah untuk nutrisi. Di tempat ini terjadi anastomosis pembuluh darah dari osteon yang lain, sehingga beberapa osteon saling berhubungan satu sama lain. Susunan ini dikenal sebagai sistem Haversian, sebagaimana pada gambar di sini. Selama perkembangannya, tulang membutuhkan kalsium yang tinggi dan setelah mencapai masa pubertas dengan kematangan hormon estrogen pada wanita dan kematangan hormon testosteron pada pria. Karena pengaruh dari anabolik dan prekursor estrogen terjadilah proses remodeling tulang. Asal mulai sel tulang itu stem cell, dia menghasilkan mesoderm progenitor yang menghasilkan jalur mesenkim seperti prosteoblast, osteosit, dan lining cell. Dan juga ada jalur hemopoietik yaitu prosteoklas dan osteoklas. Selanjutnya ada sel-sel tulang. Sel-sel tulang itu yang pertama ada osteosit. Osteosit ini berasal dari osteoblast, di mana proses mineralisasi yang tersimpan pada matriks tulang. Osteosit mempunyai satu inti, dan sel inti ini menjangkau permukaan luar dan dalam tulang, membuat tulang sensitif terhadap tekanan, mengontrol pergerakan ion, serta mineralisasi tulang. Selanjutnya ada osteoklas. Osteoklas berasal dari jalur hematopoietik. Sel ini berpindah dari sumsum tulang lewat sirkulasi. Sel ini ditemukan pada tulang yang mengalami resorpsi dan kemudian membentuk cekungan yang dikenal sebagai lacuna Houship. Osteoklas merusak matriks tulang, melekat pada permukaan tulang, memisahkan sel-sel dengan matriks, menurunkan pH, sehingga akan melarutkan mineral dan merusak matriks sel. Dan yang terakhir itu ada osteoblast. Osteoblast ini berasal dari jalur mesenkim stroma sumsum tulang. Dia memproduksi osteosit atau matriks tulang yang berfungsi mensintesis dan mensekresikan matriks organik tulang, mengatur perubahan elektrolit cair dan ekstraseluler pada proses mineralisasi. Osteoblast menetap pada permukaan tulang bentuknya pipi yang dinamakan bone lining cell atau resting osteoblast.
Dan yang terakhir itu ada modeling dan remodeling tulang. Yang pertama ada modeling tulang, yaitu proses untuk mencapai bentuk dan ukuran yang tepat sama pertumbuhan dan perkembangan tulang. Pembentukan tulang panjang terjadi melalui mekanisme pergeseran tulang endokondrial pada tulang dan pergeseran pada tulang apendikuler. Hal ini merupakan perubahan dari garis turunan sel mesenkim menjadi kondroblast, selanjutnya menjadi kondrosit dengan mesensintesis proteoglikan sebagai matriks ekstraseluler. Berlangsung juga invasi pembuluh darah termasuk prekursor osteoklas dan prekursor osteoblas. Dan yang kedua itu ada remodeling tulang. Setelah tulang wovon tadi berubah menjadi tulang berlapis atau lamelar, tulang terus mengalami proses resorpsi, yaitu pembentukan dan mineralisasi yang dikenal atau sebagai remodeling tulang. Tujuan remodeling ini untuk mereparasi kerusakan tulang akibat kelelahan atau fatigue damage, mencegah proses ketuaan atau aging, dan akumulasi tulang tua. Proses remodeling ini juga diatur oleh sel osteoblas dan osteoklas dan tersusun dalam struktur yang disebut bone remodeling unit atau RBU. RBU terdiri dari osteoklas di depan dan diikuti oleh osteoblas di belakangnya, dan di tengah terdapat kapiler, jaringan syaraf dan jaringan ikat. Bekerja memahat tulang, meresapsur tulang, dan membentuk tulang baru. Proses penyerapan tulang ini terjadi dalam waktu 3 minggu, sedangkan proses pembentukan tulang membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.